Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, marilah kita bertabayun, meneliti dan mempelajari mimpi Muhammad Qasim yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Dengan rendah hati saya Miswar Lubis memohon, meminta kepada para ulama, para ustadz, para muballigh sebagai pewaris para nabi untuk bertabayun, meneliti dan mempertimbangkan mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim agar umat tidak kebingungan, agar umat tahu kebenaran. Seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'i fatabayyanu an tusibu qauma bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Kemudian ada pada surat Yusuf ayat 5. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitona lil insani aduwwan mubina. Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam surat Yusuf ayat ke-43 di atas juga menceritakan dengan jelas peranan mimpi sebagai peringatan dan juga kabar gembira bagi umat manusia, terutama muslim dalam menghadapi berbagai cobaan hidup di masa mendatang. Dalam hadis disebutkan, yaitu Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, tidak ada yang tersisa dari kenabian kecuali al-mubasyirat. Mereka bertanya, apa itu al-mubasyirat? Dia menjawab, mimpi baik yang benar yang menyampaikan kabar gembira. Hal ini dikarenakan kenabian dan pengaruhnya sudah sangat jauh, sehingga orang-orang beriman akan dibimbing oleh mimpi-mimpi yang membawa kabar gembira atau membantu mereka untuk bersabar dan teguh dalam iman mereka. Mimpi sejati adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Sahabat Anas radhiyallahu mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, mimpi yang baik adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mimpi memiliki makna khusus dalam Islam. Kisah Yusuf alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran membantu membuka mata dan menyadarkan orang-orang yang secara tidak beralasan mengingkari mimpi orang-orang beriman yang merupakan petunjuk. Sebaliknya, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan mimpi seorang raja non-muslim Mesir pada masa zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang mimpinya menyelamatkan kerajaan dari malapetaka dan musibah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina
yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, katakan padaku arti mimpiku jika kamu bisa menafsirkan mimpi. Raja Mesir mengalami mimpi yang sangat menakutkan dan dia meminta penasihatnya yang paling berpengalaman untuk menafsirkan mimpi itu. Mereka semua berusaha keras tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Salah seorang pembantu raja teringat akan Yusuf alaihissalam dan kemampuannya menafsirkan mimpi-mimpi semasa dia berada di dalam penjara. Dan ia juga teringat pesan Yusuf alaihissalam untuk memberitahukan pada perihal dirinya kepada raja. Maka penasihat raja itu mendatangi penjara dan bertanya kepada Yusuf alaihissalam tentang mimpi raja itu. Yusuf alaihissalam menafsirkan bahwa waktunya akan tiba di Mesir ketika 7 tahun masa subur, kemudian 7 tahun masa kekeringan atau kelaparan. Yusuf alaihissalam menyarankan mereka untuk disiplin menjaga penggunaan dan pendistribusian sumber daya di tahun-tahun sulit yang akan datang. Dia akan mengatakan bahwa setelah 14 tahun yang sulit itu, tanah Mesir akan subur kembali dan kekayaan serta gandum akan melimpah. Raja sangat senang mengetahui bahwa Yusuf alaihissalam dapat menafsirkan mimpinya dan dia memerintahkan pembebasan dan mengangkat Yusuf alaihissalam untuk menduduki posisi sebagai Menteri Keuangan Mesir. Akhirnya Yusuf alaihissalam mengemban tanggung jawab atas pertanian dan mengelolanya. Dia menggunakan dan mendistribusikan sumber daya dengan bijak. Dia juga menghemat sumber daya selama 7 tahun masa subur dan menyimpan untuk 7 tahun kelaparan berikutnya. Nah, dengan cara ini dia menyelamatkan kerajaan dari kesengsaraan dan musibah besar. Dari sini dapat diambil pelajaran bahwa melalui mimpi manusia dapat menyelamatkan hidupnya. Jangan lupa bahwa mimpi ini dilihat oleh seorang raja non-muslim. Mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim mengingatkan kita tentang cobaan yang akan datang dan membimbing dengan cara terbaik untuk menghadapinya. Dengan cara yang sama dengan mimpi Raja Mesir di atas, kita melihat mimpi benar Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Mimpi tersebut adalah berkah istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi-mimpi ini membimbing kita untuk dapat berpikir dan mempersiapkan diri dalam menghadapi masa-masa sulit. Mimpi-mimpi ini juga merupakan kabar gembira bagi umat dan memperingatkan tentang penderitaan yang akan datang dan juga tentang konspirasi orang-orang kafir melawan Islam. Mimpi Muhammad Qasim menunjukkan bahwa situasi akan segera memburuk dan kita harus melakukan perencanaan untuk mengatasi situasi itu. Mimpi Muhammad Qasim penting untuk disebarkan. Menurut mimpi ilahi Muhammad Qasim, perang dunia ketiga akan terjadi di Timur Tengah. Sebagian besar orang terutama Muslim akan binasa. Untuk menghindari malapetaka itu, kita harus bersatu dan menyebarkan mimpi-mimpi ini guna melakukan persiapan dan perencanaan yang baik untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Jika kita tidak mempersiapkannya, sejumlah besar orang yang tidak bersalah akan menjadi korban keganasan perang. Melalui mimpi Muhammad Qasim diharapkan orang-orang menjadi sadar tentang apa yang harus dipersiapkan untuk melindungi diri. Oleh karena itu, menyebarkan mimpi Muhammad Qasim kepada orang lain merupakan pekerjaan yang sangat penting untuk dilakukan. Menyebarkan mimpi Muhammad Qasim memberikan kesadaran akan masa sulit di masa depan. Pakistan adalah salah satu negara yang patut diperhitungkan untuk menyebarkan mimpi Muhammad Qasim. Mimpi ini tidak hanya akan membawa kesadaran
di antara orang-orang Pakistan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah membantu meyakinkan pimpinan utama. Kekacauan dan ketidakpastian terjadi di mana-mana, termasuk di negara kita. Nah, marilah kita jauhi syirik dan segala bentuk kesyirikan modern supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT, terhindar dari syirik akbar dan syirik asghar. Sekian yang bisa kita sampaikan, semoga dapat kita pahami. Sekali lagi saya mengajak pada para ustadz, para mubalik, seluruh ulama untuk bertabayun, mempelajari, pertimbangkan mimpi saudara Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.